Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class dengan saya Ibu Guru Debbie. Hello and welcome back to school again. Hi students, how are you today? I hope that all of you in a good condition. Okay, today we will study about kompetensi dasar 3.1 and kompetensi dasar 4.1. Apa itu kompetensi dasar 3.1 dan 4.1? Kita lihat. Kompetensi dasar 3.1 menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menawarkan jasa serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan. May I help you? What can I do for you? What if? Untuk kompetensi dasar 4.1, menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis sederhana yang melibatkan tindakan menawarkan jasa dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Dari penjelasan tentang kompetensi dasar 3.1 dan kompetensi dasar 4.1, maka tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal baik lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menawarkan jasa serta menanggapinya. Jadi kita kan mempelajari tentang fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari ekspresi atau ungkapan menawarkan jasa atau bantuan serta responnya. Menawarkan jasa atau bantuan ya. Jadi berbeda dengan menawar harga. Yang kedua adalah menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis sederhana yang melibatkan tindakan menawarkan jasa. Jadi nanti diharapkan setelah mempelajari materi tentang menawarkan jasa atau bantuan serta responnya, siswa mampu untuk menyusun teks sederhana tentang bagaimana menawarkan jasa atau bantuan kepada orang lain dan bagaimana memberikan tanggapan atau responnya. Offering help or services. Tema kita hari ini adalah offering help or services, menawarkan bantuan atau jasa. Yang pertama tentang fungsi sosial dari offering help or services, yaitu menjaga hubungan interpersonal antar individu. Jadi menjaga hubungan baik, menjaga komunikasi baik dengan guru, dengan teman maupun dengan orang lain. Yang kedua, struktur teks dari menawarkan jasa atau bantuan. Yang pertama adalah ungkapan atau ekspresi menawarkan bantuan. Bagaimana kita mengungkapkan kemauan kita atau keinginan kita untuk membantu orang lain. Dan yang kedua adalah responnya. Bagaimana merespon bantuan yang ditawarkan oleh orang lain. Baik respon yang sifatnya menerima bantuan maupun menolak bantuan atau tawaran. Jadi ada 2 poin tentang ungkapan menawarkan bantuan dan responnya. Untuk unsur kebahasaan dari offering help or services, yang pertama adalah penggunaan model seperti may, would, could, dan sebagainya yang biasa dipakai di dalam kalimat, serta ungkapan atau ekspresi menawarkan bantuan seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Ada may I help you, what can I do for you, what if, dan sebagainya. Yang kedua, kosakata terkait tema. Jadi ada kosakata tertentu yang disesuaikan dengan tema pembicaraan.
Yang ketiga adalah tentang ucapan, bagaimana kita mengucapkannya, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Jadi kalau kita bisa rinci, hari ini kita akan mempelajari 3 poin. Yang pertama adalah offering help or services, ungkapan menawarkan bantuan atau jasa, nanti termasuk definition atau pengertian dan expression atau ungkapan itu sendiri. Yang kedua adalah accepting help or services. Jadi ini respon menerima bantuan atau jasa. Yang ketiga refusing help or services. Menolak bantuan atau jasa. Kita mulai dari yang pertama, offering help or services. Ada definition dan expression baik formal maupun informal. Offering help is a way and an expression to suggest or to offer help to someone who needs it. Jadi menawarkan bantuan adalah sebuah cara dan sebuah ekspresi untuk menyarankan atau menawarkan bantuan kepada seseorang yang membutuhkan. The purpose is to offer assistance. Jadi tujuannya adalah offers, menawarkan assistance, bantuan, menawarkan bantuan. There are two kinds of offering. Jadi ada 2 jenis penawaran atau menawarkan bantuan. Yang pertama formal offers and informal offers. Jadi ungkapan yang bisa dipakai di situasi baik formal atau resmi dan informal atau kurang resmi. Mari kita lihat untuk kinds of offering atau macam dari penawaran atau menawarkan. Yang pertama, formal offers are used when you talk to someone who are older or whose position is higher than you. Jadi, menawarkan bantuan atau jasa dalam situasi formal biasanya digunakan ketika Anda berbicara dengan seseorang yang older, lebih tua, or whose position is higher than you, atau posisinya lebih tinggi dari kamu. Lebih tinggi artinya orang yang lebih dihormati atau punya posisi, mungkin di sebuah instansi, bisa atasannya, atau dianggap orang yang lebih tua, dipandang orang yang lebih tua. Yang kedua, informal offers are used when you talk to someone close to you. Menawarkan jasa atau bantuan dalam situasi informal digunakan ketika Anda berbicara kepada seseorang yang dekat dengan Anda. Dekat dalam artian bukan dekat secara jarak, tetapi dekat secara hubungan, atau kita bisa sebut orang yang akrab dengan kita. Selanjutnya adalah expression of offering help on services. Ada ungkapan-ungkapan menawarkan jasa atau bantuan yang sifatnya formal atau resmi. Yang pertama, kita bisa menggunakan ekspresi atau ungkapan, would you like or need any help? Apakah Anda membutuhkan bantuan? Is there anything I can do for you? Adakah sesuatu yang dapat saya lakukan atau saya kerjakan untuk Anda? May I be of assistance? Bolehkah saya membantu? Perhaps I could assist in some way. Barangkali saya bisa membantu di beberapa hal. Would you like some help? Apakah Anda membutuhkan beberapa bantuan? Would you like me to do it for you? Apakah Anda ingin saya mengerjakan itu untuk Anda? Would you mind if I carry your bag? Apakah Anda keberatan jika saya membawakan tas Anda? Could
I offer you a help? Dapatkah saya menawarkan bantuan untuk Anda? Would you like a cup of tea? Apakah Anda mau secangkir teh? I wonder if I could help you. Saya senang jika saya dapat membantu Anda. Shall I help you? Bolehkah saya membantu Anda? Itu tadi ungkapan atau ekspresi menawarkan jasa atau bantuan dalam situasi formal. Selanjutnya ada ekspresi atau ungkapan menawarkan jasa atau bantuan yang bisa dipakai di situasi informal. Kita bisa menggunakan beberapa ungkapan di bawah ini, misalnya, can I help you? Dapatkah saya membantu Anda atau membantumu? May I help you? Bolehkah saya membantumu? Do you need any help? Apakah Anda membutuhkan bantuan? Let me help you. Izinkan atau biarkan saya membantumu. Need some help? Butuh bantuan? What can I do for you? Apa yang dapat saya lakukan untukmu atau untuk Anda? How can I help you? Bagaimana saya dapat membantumu? Ungkapan yang lain ada what if I help you? Bagaimana jika saya membantumu? Do you want me to help you? Apakah Anda ingin saya membantu Anda? I will help you. Saya akan membantu Anda. Do you want me to have a look at your task? Apakah Anda mau saya melihat pekerjaan Anda? I'd be glad to help. Saya akan senang dapat membantu. Is there anything I can help? Adakah sesuatu yang dapat saya bantu? Itu tadi ekspresi atau ungkapan menawarkan jasa atau bantuan di situasi yang informal. Nah, penggunaan baik formal maupun informal dipengaruhi oleh beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi ya. Misalnya ada ejaannya, intonasinya, bagaimana kita berbicara dengan orang lain. Dipengaruhi juga oleh ekspresi kita ketika kita menggunakan ungkapan tersebut di depan orang lain. Selanjutnya ada responses atau respon, tanggapan. Tanggapan ada dua seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu menerima tawaran bantuan dari orang lain maupun menolak tawaran dari bantuan orang lain. Untuk menerima bantuan dari orang lain, kita bisa menggunakan ekspresi berikut. Yes, please. I'd love to. Ya, silakan. Saya senang. If you wouldn't mind. Jika Anda tidak keberatan. Thank you, that would be great. Terima kasih, itu akan sangat bagus. Thank you very much. Terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih. Thanks. Terima kasih. Yes, please. Iya, silakan. I'd like it very much. Saya sangat senang. That sounds nice. Itu kedengarannya bagus. That's very kind of you. Kamu baik sekali. Untuk respon atau ungkapan tanggapan tentang ungkapan menawarkan jasa atau bantuan yang kedua adalah kita bisa meresponnya dengan refusing, declining, or rejecting, yaitu artinya menolak tawaran yang diberikan oleh orang lain. Kita bisa bilang no, thank you, tidak, terima kasih. Meskipun kita menolak, alangkah baiknya dan sopan kita mengucapkan thank you. Artinya kita menghargai bantuan yang ditawarkan oleh orang lain. Kita juga bisa bilang that's very kind of you. Anda sangat baik sekali, tetapi I can do it myself. Saya bisa mengerjakannya sendirinya. Jadi bisa ditambahi dengan kalimat yang lain yang menunjukkan kita bisa mengerjakannya sendiri atau menyelesaikannya sendiri. Thank you for offering, but I can finish it myself.
Terima kasih atas tawarannya, tetapi saya dapat menyelesaikannya sendiri. It's okay, I can do it myself. Nggak apa-apa, saya dapat menyelesaikannya sendiri atau dapat mengerjakannya sendiri. Don't worry, I'll do it. Jangan khawatir, saya akan mengerjakannya. No, thank you, I'm fine. Tidak, terima kasih, saya baik-baik saja. No, thanks, I'm good. Tidak, terima kasih, saya baik-baik saja. No, it's alright. Tidak, tidak apa-apa. No, thanks. Tidak, terima kasih. No, I can manage it by myself. Tidak, saya dapat mengaturnya sendiri. Itu tadi ungkapan menanggapi untuk menawarkan bantuan, tapi kita menolaknya dengan bahasa yang bagus. Selanjutnya ada contoh bagaimana ungkapan menawarkan jasa dan bantuan tadi serta responnya ketika dipakai di dalam sebuah dialog sederhana. Yang pertama ada, "Excuse me sir, can I take this trolley to the parking lot? I can't lift all this." Maaf pak, dapatkah saya membawa troli ini ke area parkir? Saya tidak bisa mengangkat semua barang ini. I'm afraid you can't do that, ma'am. This is not the right trolley. Saya khawatir Anda tidak dapat melakukannya, Bu. Ini bukan troli yang tepat. I want to take another trolley, but I can't leave my groceries here. Saya ingin mengambil troli yang lain, tetapi saya tidak dapat meninggalkan belanjaan saya di sini. Would you like me to help? Would you like me to take them to your car? Apakah Anda mau saya membawakan ini ke mobil Anda? Just what I need, thank you. Itu yang saya butuhkan, terima kasih. Nah, dari dialog itu tadi ada ungkapan menawarkan jasa atau bantuan, yaitu would you like me to take them to your car? Apakah Anda mau saya membawakan barang-barang ini ke mobil Anda? Itu ungkapan menawarkan jasa atau bantuan. Kemudian responnya adalah just what I need, thank you. Itu yang saya butuhkan, terima kasih. Berarti pembicara ini tadi menerima bantuan atau accepting offering, menerima bantuan dari orang yang menawarkan bantuan tadi. Contoh yang kedua adalah, Vida, I'm going to give a surprise birthday party for my little brother next week. Vida, saya akan memberikan pesta kejutan ulang tahun untuk adik laki-laki saya minggu depan. Wow, that sounds great. How old is your brother? Wow, itu kedengarannya hebat, bagus. Berapa usia saudara laki-lakimu? He'll be 5 on April 13th. Dia akan berusia 5 tahun tanggal 13 April ini. Really? Would you like me to do something for your brother party? Benarkah? Apakah kamu mau saya melakukan sesuatu untuk pesta ulang tahun saudaramu? That sounds great. You can help me make the cake birthday. Itu terdengar bagus. Kamu dapat membantu saya membuat kue ulang tahun. Dari contoh kedua ini ada ekspresi menawarkan jasa atau bantuan dengan ungkapan would you like me to do something for your brother party? Apakah kamu mau saya melakukan sesuatu untuk pesta saudara laki-lakimu? Kemudian responnya di sini adalah accepting, menerima. Dengan ungkapan that sounds great. Itu terdengar bagus sekali. You can help me make the cake birthday. Kamu dapat membantu saya membuat
kue ulang tahun. Contoh ketiga adalah, what are you doing, Wati? Apa yang sedang kamu lakukan, Wati? I'm doing my homework, but I can't. Saya sedang mengerjakan PR, tetapi saya tidak bisa. Would you like me to do something? Apakah kamu mau saya melakukan sesuatu? Yes, sure. You can help me do my homework. Ya, tentu saja. Kamu dapat membantuku mengerjakan PR. Alright, let's do it together. Baiklah, mari mengerjakan bersama. Thank you for your help. Terima kasih atas bantuannya. You're welcome. Sama-sama. Di contoh ketiga ini, ada ekspresi menawarkan bantuan atau jasa dengan ungkapan, would you like me to do something? Apakah Anda mau saya melakukan atau mengerjakan sesuatu? Dan direspon dengan accepting offering, menerima bantuan, yaitu dengan kalimat yes sure, you can help me do my homework. Tentu saja kamu dapat membantuku mengerjakan PR. Itu tadi 3 contoh dari ungkapan menawarkan jasa atau bantuan dan responnya yang kebetulan 3 contoh ini menggunakan respon accepting, menerima tawaran bantuan atau jasa. Okay, students, that's all about my explanation. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai ekspresi menawarkan jasa atau bantuan, serta bagaimana meresponnya, baik menerima bantuan atau jasa maupun menolak tawaran bantuan atau jasa dari orang lain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.